Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Pramanita Marpaung. Dan saya Abdul Majid Syukri Matondang. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Hari ini kami akan mengadakan wawancara bersama Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Balai, Bapak Dedi Ansari SPD MSI, terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Demikian pembukaan dari kami. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, selamat datang Ibu Nita dan Pak Majid. Terima kasih, Terima kasih Pak. atas kehadirannya. Terima kasih, Pak. Atas waktunya kami diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di mana di sini kami mewawancari Bapak sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Balai. Pak. Baik Pak, ini ada beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Balai, apakah Bapak pernah menghadapi kasus berupa dilema etika atau bujukan moral? Baik Bu Nita, jadi selama Bapak memimpin di SMA Negeri 1 Tanjung Balai, jelas ada dan pernah terjadi di dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan bujukan moral tadi. Baik Pak, kemudian bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Baik, jadi dalam mengidentifikasi kasus dilema etika dan bujukan moral tadi, pertama tentunya saya mengumpulkan informasi dari para wakil kepala sekolah dan guru BP BK kita di sekolah ini. Setelah mengumpulkan informasi, dari situlah tahu kita segera mengambil informasi tentang yang berkaitan dengan mengambil keputusan dilema etika dan bujukan moral tadi. Baik Pak, berarti berhubungan dengan pihak-pihak yang di sekolah ya Pak ya? Iya. Baik Pak, apakah dalam pengambilan keputusan dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau bujukan moral, Bapak membutuhkan waktu yang lama dalam mengambil keputusan? Jadi kalau di dalam hal mengambil keputusan, setelah saya mengidentifikasi dan mengambil informasi dari yang terkait, katakanlah wakil kepala sekolah, guru BP, jadi minimal 1 sampai 2 hari baru saya mengambil keputusan. Berikutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Baik. Di dalam mengambil keputusan terhadap dua kepentingan, maka biasanya saya mengambil keputusan yang berpihak kepada murid atau siswa dan berpihak kepada untuk kepentingan daripada sekolah ini. Baik Pak. Apakah Bapak memiliki standar atau prosedur yang dapat Bapak gunakan dalam proses pengambilan keputusan kasus dilema etika ataupun bujukan moral Pak? Jelas dalam mengambil keputusan, saya mempunyai standar atau prosedur yang saya buat untuk menetapkan keputusan itu. Pak, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dilema etika atau bujukan moral Pak? Jadi langkah-langkah prosedur yang saya buat, yang pertama saya mengidentifikasi terhadap permasalahan. Setelah mengidentifikasi, lalu saya mengumpulkan informasi terhadap permasalahan tersebut, bisa bersumber dari wakil kepala sekolah, guru BP, para wali kelas. Setelah mengidentifikasi, mengambil informasi, lalu saya menetapkan keputusan yang akan saya ambil. Pak, itu langkah-langkah yang sangat baik ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu kasus-kasus dilema etika ini Pak? Hal-hal yang sangat efektif yang saya pandang di dalam mengambil keputusan itu adalah kerjasama antara saya dengan bawahan, dalam hal ini wakil kepala sekolah, guru BP, dan wali kelas yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut. Jadi di sini kami membangun sifat kekeluargaan, merangkul untuk dalam mengambil keputusannya. Berikutnya Pak, mengapa Bapak menganggap kerjasama gitu ya Pak, kolaborasi lah kita bilang ya Pak,
itu menjadi hal yang efektif untuk pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Baik, dalam mengambil keputusan dilema etika ini saya lebih mementingkan sifat daripada kekeluargaan. Maka saya perlu mendengar yang pertama tadi masukan daripada wakil-wakil kepala sekolah, baik itu guru. Setelah tadi mendengar masukannya, lalu saya mempertimbangkan terhadap mengambil keputusannya. Baik Pak, ini pertanyaan saya selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Baik, tantangan yang paling berat saya hadapi di dalam mengambil keputusan tersebut adalah pada saat menentukan dua pilihan di antara pilihan tersebut yang sama-sama mempunyai kepentingan di dalam menentukan satu pilihan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya ini Pak, bagaimana Bapak menyikapi tantangan yang datang tadi Pak? Bagaimana Bapak menyikapi tantangan yang datang dalam pengambilan keputusan yang terkait kasus-kasus mengenai dilema etika ataupun rujukan moral ini Pak? Baik, di dalam mengambil keputusan menyikapi tantangan tersebut, saya bermusyawarah dengan para wakil kepala sekolah maupun guru hal-hal yang terkait. Setelah bermusyawarah, kami merempungkan keputusan apa yang terbaik yang akan diambil. Baik Pak, nih menurut Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu begitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau itu bentuk prosedur yang Bapak jalankan? Baik, biasanya terhadap permasalahan saya langsung menyelesaikan terhadap permasalahan tersebut. Cuman kadang-kadang di dalam mengambil keputusan tersebut saya memerlukan waktu paling lama 1 hari sebelum menentukan keputusannya. Pertanyaan berikutnya nih ya Pak, apakah dalam setiap keputusan yang diambil untuk menyelesaikan kasus dilema etika Pak, disertai adanya publikasi Pak terhadap guru-guru atau pihak-pihak yang mungkin dianggap penting untuk tahu tentang hasil dari keputusan yang diambil begitu Pak? Ya jelas. Jelas ada, saya memerlukan publikasi terhadap keputusan yang diambil, baik itu kepada guru dan teman-teman. Pak, selanjutnya, adakah kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika ini Pak? Jadi faktor-faktor yang sangat mendukung saya itu adalah dukungan moral daripada teman-teman saya, baik itu wakil kepala sekolah, guru BP, dan wali kelas yang telah menyiapkan waktunya untuk berdiskusi lalu mengambil keputusan terhadap keputusan yang saya ambil. Kemudian Pak, dukungan seperti apa yang Bapak butuhkan dari lingkungan sekitar Bapak gitu ya, dalam lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Balai dalam setiap pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini Pak? Jadi dukungan yang perlu saya harapkan adalah dari teman-teman ini adalah dukungan moral. Kemudian mereka menyiapkan waktu saat berdiskusi untuk menyelesaikan masalah terhadap keputusan yang akan diambil. Pak, ini Pak dari semua hal yang telah disampaikan ini ya Pak ya, menurut Bapak apakah kasus-kasus dilema etika ini atau rujukan moral adalah hal yang wajar begitu muncul di lingkungan SMA Negeri 1 Tanjung Balai yang saat ini Bapak pimpin? Ya jelas, merupakan hal yang wajar terhadap dilema etika dan rujukan moral ini biasa muncul dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa dan manusia yang bersosial dengan masyarakat. Pasti ada. Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Yes, ya. Dari mungkin dari hal-hal yang Bapak hadapi selama ini, ada nggak Pak pelajaran yang Bapak ambil terkait pengalaman Bapak nih mengambil keputusan mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral ini Pak? Baik. Pengalaman yang sangat berharga yang kami ambil, kami petik terhadap dua permasalahan ini adalah semakin mendewasakan kami di dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan itu adalah keputusan tidak berdiri sendiri, tapi memerlukan dukungan daripada bawahan saya tadi. Baik Pak. Pertanyaan terakhir dari kami Pak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk melakukan wawancara ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah ya Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Bu Nita dan Pak Majid atas wawancara dan kesempatan waktu yang telah disiapkan untuk Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian hasil wawancara kami dengan Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Balai, Bapak Dedi Ansari, SPD MSI. Saya Pramanita Marpaung. Dan saya Abdul Majid Syukri Matondang. Pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramanita Marpaung, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Tanjung Balai. Nah, hari ini saya bersama Ibu Rosnia. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya akan mengadakan wawancara bersama Kepala Sekolah SD Negeri 13001 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin. Nah, hari ini saya akan melaksanakan wawancaranya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Nah, bagaimana kabar hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah ya Bu. Ya. Nah, ini ada sedikit pertanyaan terkait tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, yang pertama yang mau saya tanyakan ini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di SD ini, apakah Ibu pernah menghadapi kasus berupa dilema etika atau bujukan moral? Oh, pernah. Misalnya mengenai kasus anak-anak lah ya, Ya. kasus anak-anak yang sering terlambat masuk ke sekolah, kemudian dia sering tidak masuk. Nah, kadang misalnya orang tuanya membilangkan anaknya sakit, kadang-kadang bukan yang sakit, tapi bolos, terlambat bangun, kan itu. Ya, sementara itu merupakan peraturan sekolah ya Bu, Iya. untuk kriteria kenaikan kelas. Iya. Seperti itu ya Bu ya. Iya, Itu iya. merupakan salah satu dilema etika. Iya. Nah Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh, kalau untuk mengambil keputusan seperti itu, nanti kan guru wali kelasnya kan menanya kepada saya. Diskusi ya Bu Nah, ya? diskusi. Jadi gurunya pun tak bisa juga mengambil keputusan sendiri, karena di dalam kelas itu bukan hanya selain dia wali kelasnya, kan ada guru bidang studi. Iya. Nah, jadi untuk mengambil keputusan itu harus kompromi dulu. Setelah itu baru menanyakan kepada saya keputusan apa yang mau diambil. Jadi saya mengutamakan keputusan berpihak pada murid dan juga menguntungkan semua pihak yang terkait pada keputusan ini. Iya, baik Bu. Nah, baik Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oh, langkah-langkah yang saya ambil adalah melakukan kajian terhadap kasus yang terjadi mengenai misalnya pelanggaran. Kemudian nanti ada dia peraturan hukumnya ada kalau dia melanggar kedisiplinan lah, bilang kedisiplinan sekolah. Kemudian kasus yang perlu ketahui di masyarakat dan di lingkungan sekolah. Artinya di sini mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya Bu? Iya, oke. Mungkin pihak-pihak yang dilibatkannya yaitu nanti orang tuanya misalnya dipanggil untuk memecahkan masalah mengenai pelanggaran anak ini. Ya, baik Bu. Nah Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah kajian terhadap peraturan yang berlaku di sekolah ini, kemudian pendapat-pendapat pihak seperti guru-guru yang lain. Nah, itulah. Ini dikomunikasikan ya Bu? Dikomunikasikan, tak bisa saya sendiri yang memutuskan. Baik Bu. Nah, ini Bu, kemudian yang ingin saya tanyakan, hal apa saja begitu yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini atau bujukan moral ini? Oh, yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ada dua kepentingan yang saling bertabrakan, serta adanya dua nilai-nilai kebaikan yang sama-sama perlu untuk diperjuangkan. Artinya dipertimbangkan untuk kedua nilai kepentingan tersebut ya Bu? Iya, harus ada pertimbangan. Tak bisa kita terus memponis seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya,
Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Oh, yang mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah adanya rekan-rekan kerja seperti guru, komite, guru-guru bidang studi, kan? Kemudian yang selalu siap untuk diajak berdiskusi dalam penyelesaian kasus mengenai dilema etika ini. Berarti di sini ada komunikasi yang baik ya, Bu, yang Iya. dibangun ya. Ya, Bu, ini pertanyaan terakhir saya ya, Bu, Iya. ya. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral ini, Bu? Oh, sudah pasti saya menambah ilmu dan wawasan dalam mengambil keputusan tersebut. Dan biasanya saya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Kemudian dengan pertimbangan yang kira-kira sudah baik, sebaik itu yang biasanya saya lakukan. Iya, berarti ada manfaat ya, Bu, ya, menambah wawasan kita Iya, sendiri. jelas. Ya, terima kasih ya, Bu, untuk waktunya hari ini. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, ya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Rosniah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 13001 Kota Tanjung Balai. Demikian wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. menggerakkan.